Kalau kita selalu bersikap husnuzon, berprasangka baik kepada Allah dalam hidup ini, maka yakinlah lisan-lisan ini tidak akan mudah mengeluh, kaki-kaki ini tidak akan mudah lemah dalam menjalankan aktivitas dan juga ibadah kita. أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وبعد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, atas segala rezeki yang telah kita pergunakan dalam kehidupan ini, atas segala kenikmatan hidup yang kita rasakan. Mudah-mudahan ingatan kita terhadap karunia, rezeki, kenikmatan yang Allah berikan akan selalu membuat kita memperbaiki rasa syukur kita dari waktu ke waktu. Karena terlalu banyak karunia Allah yang telah kita dapatkan, terlalu banyak kenikmatan hidup yang telah kita rasakan, yang kalau kita bandingkan dengan rasa syukur kita dengan nikmat tersebut semuanya, maka yang pasti kurangnya adalah rasa syukur kita. Oleh karenanya, marilah momentum Idul Adha kita jadikan sebagai momentum untuk kita memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah itu pasti. Janji Allah tidak akan pernah mungkir. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukuri, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Kemudian salat serta salam kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seiring dengan terbenamnya matahari kemarin, maka di seluruh dunia lantunan takbir berkumandang. Dan kita juga mendapati kemarin adalah waktu yang spesial terutama bagi jemaah haji yang dengan kondisi sekarang tidaklah sebanyak dahulunya.
akan tetapi mereka adalah hamba-hamba pilihan di antara sekian banyak, sekian juta yang akan hadir patutnya pada tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji. Namun ternyata Allah pilih sebagian daripada hamba-hambanya. Mudah-mudahan bagi kita yang pada hari ini, pada tahun ini belum berangkat, mudah-mudahan Allah lapangkan jalan bagi kita. Entah kapan kita akan berangkat, namun satu keyakinan, selagi niat ada, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk kita. Jangan sampai yang hilang dalam kehidupan ini adalah niat untuk kita tetap beramal soleh. Pada waktu ini juga, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka kita dianjurkan kemarin untuk melaksanakan puasa Arafah, dan pada hari ini melaksanakan solat Idul Adha berjamaah, dan kemudian akan melaksanakan ibadah kurban insyaallah pada besok harinya. Maka ibadah haji, ibadah kurban mengingatkan kita tentang keluarga yang sangat mulia, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Ibrahim alaihissalam telah lama menginginkan seorang anak, namun ternyata pernikahan beliau dengan Sarah yang telah dilewati dalam waktu yang cukup lama, belum Allah berikan lagi keturunan. 80 tahun umur Nabi Ibrahim, beliau belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang diberi nama dengan Ismail, Allah juga perintahkan agar kemudian sang istri yang dicintai Hajar radhiyallahu anha dengan anak yang baru saja dilahirkan ditinggalkan di tengah padang pasir. Boleh saja kita mengatakan pandemi 19 COVID-19 ini membuat kita kemudian merasakan kesusahan yang banyak, namun kesusahan kita tidak akan ada artinya dengan apa yang dihadapi oleh Hajar radhiyallahu anha. Ditinggalkan di tengah padang pasir tanpa ada makanan di sana, tanpa ada tumbuhan dan minuman di sana, tanpa ada orang. Seberapapun kuatnya Hajar berteriak minta tolong, maka tidak ada orang di sana yang akan menolong. Tapi apakah rintihan yang keluar dari mulut Hajar radhiyallahu anha? Tidak, sekali-kali tidak. Pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim, suami yang dicintainya, sederhana. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruhmu berbuat demikian, wahai suami yang aku cintai? Maka Nabi Ibrahim alaihi salam tidak mampu menjawab dengan kata-kata, hanya dengan anggukan kepala, iya. Maka kemudian Hajar mengajarkan kepada kita, dan ini menjadi tema bagi kita, mukmin dan pandemi. Apa yang diajarkan oleh Hajar radhiyallahu anha? Kata-kata yang patut ditulis dengan tinta emas, kata-kata yang patut untuk kita letakkan di dalam hati sanubari kita, di dalam semangat dalam hidup kita. Ungkapannya adalah idzan la yudayyi'ana Allah, kalau itu perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kalau itu ketetapan Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyusahkan kita hamba-hambanya. Maka ini yang patut kita bawa dalam kehidupan kita. Ketika COVID-19 datang, kita akui bahwasanya banyak pendapatan kita yang berkurang. Bahkan orang-orang yang biasa untuk bisnis, dia juga merasakan hal yang sangat luar biasa. Kalau kita juga bekerja, maka kita akan ketahui tidak ada yang bisa kita kerjakan pada awal-awal dahulunya, karena semua kita berada di rumah untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga kita, dan juga menjaga kesehatan yang ada. Tapi Hajar, ketika dahulunya beliau ditinggalkan di tengah padang pasir, maka ungkapannya adalah idzan la yudayyi'ana Allah. Inilah yang diajarkan oleh Hajar, selalulah berhusnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sebalik ada kesengsaraan yang kita rasakan, mungkin ada nikmat yang Allah siapkan. Di sebalik kesempitan dan kesusahan yang nampak di depan mata kita, mungkin ada pintu rezeki yang Allah telah bukakan. Di sebalik kesusahan yang kita dapati, mungkin ada banyak peluang yang kita dapatkan. Di sebalik rasa sakit yang kita derita, mungkin ada penghapus dosa yang telah Allah persiapkan. Maka biasakanlah untuk selalu husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kalaulah Allah tetapkan pada tahun ini COVID-19 yang kita rasakan dengan berbagai hal yang kita rasakan, maka selalulah ambil positif dari apa yang ada, supaya lisan ini tidak mudah mengeluh dalam hidup, supaya lisan ini tetap menjaga syukurnya dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, kalau kita selalu bersikap husnuzon, berprasangka baik kepada Allah dalam hidup ini, maka yakinlah lisan-lisan ini tidak akan mudah mengeluh, kaki-kaki ini tidak akan mudah lemah dalam menjalankan aktivitas dan juga ibadah kita. Kalaulah ada kesengsaraan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, mungkin saja itu membuat kita kemudian lebih mandiri dari awalnya, dan kemudian bisa untuk tegak di atas kaki sendiri. Betapa banyak kita dapati orang-orang berhasil dahulunya hidup dari keluarga yang miskin. Mungkin saja miskinnya keluarga akan membuat anak-anak kemudian menjadi mandiri. Mungkin saja anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya pada waktu kecil umur mereka, bagi kita dianggap sebagai kesusahan, mungkin saja itu merupakan cara Allah Subhanahu wa taala membuat anak-anak lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Maka jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada anak-anak gadis kita yang pada waktu ini usianya sudah bertambah, namun belum Allah berikan jodoh untuknya, jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja jodohnya akan dia dapatkan pada waktu setelah itu, jodoh yang sangat sesuai untuknya, yang akan membawa dia kepada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Kalaulah saja anak-anak kita yang telah berusaha setelah mereka tamat kuliah, lalu kemudian berusaha untuk mencari pekerjaan, lalu belum Allah berikan pekerjaan untuknya, maka jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ada kerja yang telah Allah siapkan untuknya, kalaulah dia bersabar setelah itu. Maka beginilah cara kita untuk memandang kehidupan. Jangan sampai rasa sakit yang kita alami sekarang membuat kita kemudian berputus asa, sebab mungkin saja rasa sakit yang kita derita akan menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajar radhiyallahu anha setelah mengatakan kata-kata yang patut ditulis dengan tinta emas, idzan la yudayyi'ana Allah, kalau itu perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami diuji pada titik lemahnya. Titik lemah seorang ibu yaitu tangisan anak. Kalaulah kita review kehidupan kita, maka kita akan dapati hal serupa. Seringkali ujian datang pada titik-titik lemah kita. Sebab kalaulah kita berhasil melewati titik lemah tersebut, maka Allah janjikan tempat yang terbaik, maka Allah janjikan banyak hal untuk kita. Hajar diuji dengan tangisan anak yang sangat dia cintai. Sebagaimana seorang ibu pada zaman sekarang menghadapi tangisan anaknya. Tidak ada makanan di samping Hajar karena makanan yang dibawa sudah habis. Tidak ada minuman lagi yang akan bisa diminum karena minuman yang dibawa juga sudah habis. Bahkan air susu ibu juga tidak cukup bagi anaknya. Maka kemudian yang dilakukan oleh Hajar adalah berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mencari solusi bagi anaknya. Kalaulah ada makanan dan minuman yang bisa didapatkan untuk anaknya. Maka Hajar mengajarkan kepada kita, Hajar sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tidak pernah melupakan ikhtiar. Maka kalaulah kita katakan dengan bahasa ringkas, yang dilakukan oleh Hajar adalah ikhtiar maksimal dengan tawakal optimal. Itulah hakikat kehidupan yang mesti kita jalani dalam kehidupan kita. Hajar radhiyallahu anha sangat tahu Allah pasti akan menolongnya.
apakah kemudian beliau hanya menunggu saja pertolongan Allah? Tidak, beliau berikhtiar sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Maka kemudian beliau berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwa, dari Marwa ke Safa 7 kali sampai berhenti nantinya di Marwa, yang kelak akan diabadikan dalam ibadah haji dan ibadah umrah yang dinamakan dengan sa'i. Tapi pertanyaannya, apakah solusi Allah berikan di Bukit Safa untuk hajat? Tidak. Apakah solusi Allah berikan di Bukit Marwa kepada hajat? Juga tidak. Apakah solusi Allah berikan antara Safa dan Marwa kepada Hajar? Sekali-kali juga tidak. Allah berikan solusi kepada Hajar di kaki anaknya Ismail melalui air Zam-Zam. Apakah susah bagi Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali Ismail kecil menangis lalu diberikan air Zam-Zam? Sekali-kali tidak, karena bagi Allah semuanya mudah. Kun fayakun. Namun Allah ingin mengajarkan kepada kita hamba-hambanya bahwasanya ketika kita yakin Allah Ar-Razzaq, maka kita mesti berupaya dan berusaha untuk mencari rezeki yang Allah tetapkan kepada kita. Hajar sangat tahu Allah pasti membantunya, tapi Hajar tetap berikhtiar sebagaimana ikhtiar manusiawi yang kita jalani. Apakah ini menyalahi tawakal? Inilah hakikat tawakal. Karena Allah ingatkan dalam hadisnya, "Lau kuntum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la razaqakum mithla at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberi rezeki seperti rezekinya seekor burung. Pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, sore kembali ke sarangnya dalam keadaan perut berisi. Namun tidak pernah kita dapati burung hanya di sarangnya saja, kecuali di dalam sangkar yang ditutup oleh pemiliknya. Maka belajarlah dari seekor burung. Ketika dia keluar pada waktu pagi mencari penghidupan, ini isyarat bagi kita untuk berikhtiar. Dan ini juga pembelajaran yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW. Ketika seorang pemuda datang ke masjid Nabi membawa seekor onta, lalu kemudian ontanya tidak diikat, maka Nabi bertanya kepada sang pemuda, "Kenapa engkau tidak mengikat ontamu?" Maka dijawab oleh sang pemuda dengan yakinnya, "Aku bertawakal kepada Allah ya Rasulullah." Maka ditegurlah sang pemuda, "Iqilha wa tawakkal." Ikat dulu ontanya, baru kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang, Nabi Muhammad SAW tetap memakai baju besi. Apakah ini menunjukkan Rasul tidak tawakal? Rasulullah SAW adalah orang yang paling tawakal. Namun beliau mengajarkan kepada kita untuk ikhtiar. Maka bentuk ikhtiar Rasulullah SAW ketika perang, beliau tetap memakai baju besinya. Dan bentuk ikhtiar Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, 3 malam 3 hari 3 malam beliau berada di Gua Thur menghindari kejaran kafir Quraisy. Apakah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tawakal? Justru inilah yang diajarkan kepada kita umatnya. Tawakal optimal mesti diawali dengan ikhtiar maksimal. Maka kemudian Rasulullah SAW berada di Gua Thur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Maka ketika Covid-19 ini datang, juga ini yang kita jiwai dalam kehidupan kita bersama. Kita memakai masker, kita menjaga jarak. Kita pada awal-awalnya tidak bersama berjamaah di masjid, bagian dari ikhtiar maksimal kita. Apakah ini menunjukkan bahwasanya kita takut kepada corona, tidak takut kepada Allah? Maka sesungguhnya inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwasanya tawakal optimal kita awali dengan ikhtiar maksimal. Namun jangan sampai hanya ikhtiar yang ada tanpa tawakal, karena dikhawatirkan kita akan stres dalam kehidupan ini. Kalau hanya ikhtiar yang dilakukan oleh para pedagang, maka dia akan mengatakan kalau modal segini, kerja sebegini, maka dia dapatkan untung sebegini. Maka tidak selalunya untung itu dia dapatkan, karena banyak
faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam bisnis yang ada. Maka jangan sampai tidak ada tawakal dalam kehidupan ini. Apa maksud dari tawakal? Diajarkan oleh hadis Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, tentang wabah, maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada Aisyah dan juga kepada kita umatnya, innahu kana adzaban yab'atsuhu liman yasha'u min ibadihi wa rahmatan lil mu'minin wa alla yusibahu illa ma kataballahu lah. Sesungguhnya wabah itu merupakan azab bagi siapapun hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi rahmat bagi orang beriman. Inilah yang kita katakan tadi husnuzon. Ketika orang mukmin diajar untuk berhusnuzon, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kecuali rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian keduanya apa yang kita terangkan sekarang ini, inilah bagian daripada ikhtiar maksimal dan tawakal optimal. Dan orang mukmin meyakini tidak akan pernah ada yang menimpanya kecuali apa yang Allah tetapkan untuknya. Maka kita yakin seberapapun banyak usaha yang kita lakukan, namun tidak selalunya hasil sebagaimana usaha kita. Kadang-kadang Allah uji dengan lebih sedikit, kadang-kadang Allah uji dengan lebih banyak. Maka ketika tawakal itu ada, kita tidak akan pernah stres dalam kehidupan. Orang mukmin tidak pernah stres dalam kehidupannya. Kalau ada di antara kaum muslimin yang stres, maka yang perlu diperbaiki keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Tidak selalunya apa yang kita inginkan kita dapatkan, akan tetapi Allah lah yang menentukan segala-galanya, dan kita yakin apa yang Allah tentukan tentu lebih baik untuk kita. Dalam waktu yang singkat ini, kita juga mengingatkan satu poin lagi yang sangat penting. Ketika kita pada waktu ini merasakan hal yang sangat luar biasa, mungkin banyak sisi negatif daripada turunnya COVID-19, tapi jangan pernah lupakan banyak sisi positif juga. Ada banyak waktu kita bersama keluarga. Kalaulah dulu dengan kesibukan kita mungkin waktu di rumah begitu terbatas, akan tetapi dengan COVID-19 ini banyak waktu kita bersama. Maka hargailah apa yang telah Allah berikan untuk kita. Istri, suami dan anak-anak merupakan permata berharga dalam kehidupan ini. Jangan pernah hancurkan kebahagiaan itu hanya dengan kebahagiaan semu yang didapatkan. Kalaulah sebelum ini, sebelum COVID-19 ini terlalu mudah rumah tangga bercerai hanya karena masalah perselisihan di antara suami dan istri, maka COVID-19 mengajarkan kepada kita agar pondasi-pondasi kasih sayang dalam rumah tangga bukan pondasi-pondasi yang ringan. Akan tetapi pondasi-pondasi rumah tangga hendaknya adalah pondasi-pondasi yang sangat kuat. Lihatlah bagaimana orang membangun bangunan yang bertingkat-tingkat, maka biasanya pondasinya lebih dalam untuk dikeruk, kemudian pondasi-pondasi tersebut merupakan pondasi yang kuat. Berapapun bangunan di atasnya tidak pernah membuatnya kemudian hancur. Begitulah kita dengan rumah tangga. Jangan sampai pondasi rumah tangga kita hanya untuk satu tingkat saja, akan tetapi jadikanlah pondasi-pondasi rumah tangga kita dengan cinta dan kasih sayang adalah pondasi-pondasi yang sangat kuat. Walau bangunan sebanyak apapun di atasnya, maka tidak akan pernah membuat rumah tangga itu kemudian hancur. Jangankan angin semilir dari masalah yang datang dalam rumah tangga kita, walau badai sekalipun yang datang tidak akan pernah meluluhlantakkan rumah tangga kita. Maka jadikanlah waktu-waktu bersama dengan keluarga, waktu-waktu kita menunjukkan kasih dan sayang. Karena sesungguhnya surat Ar-Rum ayat 21 mengajarkan kepada kita dalam keluarga yang perlu untuk kita bawa selalu, yang perlu untuk kita jaga selalu, yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan selalu adalah cinta dan kasih sayang. Maka seorang suami ketika pulang ke rumahnya membawa cinta dan kasih sayang, dan juga sang istri ketika menyambut sang suami dengan anak-anaknya juga dengan cinta dan kasih sayang, maka yakinlah cinta dan kasih sayang akan membuat rumah tangga tersebut berada dalam kondisi terbaik. Dan terakhir dari pembahasan kita yang singkat pada waktu ini, COVID-19 mengajarkan kepada kita
orang-orang yang terdekat sekalipun kadang-kadang juga ada waktunya kita menjauh. Maka hargailah orang-orang yang sangat sayang kepada kita. Hajar menunjukkan sayangnya seorang ibu kepada anaknya yang bernama Ismail, dan begitulah selalu semua ibu dan ayah dalam membesarkan anak-anaknya. Seberapapun hasil yang kita dapatkan pada saat sekarang ini, seberapapun pencapaian yang kita dapatkan sekarang ini, seberapapun harta yang kita dapatkan sekarang ini, jangan pernah anggap itu semua hanya hasil jerih payah kita saja. Mungkin saja untayan-untayan doa malam orang tua untuk anak-anaknya membuat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati semua rintangan. Mungkin saja doa-doa malam orang tua untuk anak yang disayangnya membuat segala penghalang keberhasilannya diketepikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kacang lupa dengan kulitnya, jangan pernah anak lupa dengan orang tuanya. Begitu banyak contoh sekarang ini bagaimana sikap kurang ajar anak kepada orang tuanya yang tidak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya. Ada anak yang bisa bersikap seperti itu. Ada anak yang membawa orang tuanya ke pengadilan. Ada anak yang membunuh ibunya hanya karena masalah apa yang diberikan kurang oleh sang ibu. Maka hargailah orang tua kita. Kalaulah kita tidak mampu membahagiakan mereka pada waktu tuanya, maka jangan sampai kita menyusahkan mereka pada waktu tuanya. Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, ragima anfun, ragima anfun, ragima anfun. Sungguh sangat merugi, sungguh sangat merugi, sungguh sangat merugi siapapun yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya pada waktu tuanya namun tidak memasukkannya ke dalam surga. Orang tua bukan beban bagi anak walaupun pada usia tua. Kalaulah anak membereskan segala apa yang didapati dari orang tuanya karena usia tuanya mungkin kadang-kadang BAB-nya, BAK-nya mungkin tidak terkawal, maka ingatlah waktu kita kecil dahulu mereka sedikit pun tidak pernah merasa jijik kepada anak-anaknya. Maka jangan sampai usia tua orang tua membuat kita melupakan bahwasanya usia tua mereka dalam agama adalah cara cepat kita untuk mendapatkan surga. Jangan sampai usia tua mereka ketika tangan-tangan mereka sudah tidak kuat lagi untuk memegang, ketika kaki-kaki mereka tidak kuat lagi untuk melangkah, padahal dahulunya langkah-langkah kaki yang kuat yang ditunjukkan oleh ayah untuk mencari penghasilan, tangan-tangan kuat sang ibu untuk menggendong sang anak nampakkan dalam kehidupan. Namun ketika tua anak mulai menjauh kepadanya, mungkin pada saat itulah orang tua sangat menginginkan tangan-tangan kuat anaknya yang telah dibesarkannya dengan penuh kasih sayang yang kemudian memberikan bakti kepada kedua orang tuanya. Tetap saja ridallahi fi ridal walidain, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tuanya. Siapapun yang mengeluh pada hari ini, kalaulah ada usaha yang dia lakukan namun ternyata tidak seberhasil yang dia inginkan, maka lihatlah bagaimana sikap kepada orang tua. Siapapun yang ingin berhasil dalam kehidupan dunia, maka hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapapun yang ingin berbahagia dalam kehidupan akhirat, hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapapun yang ingin bahagia dalam dunia dan akhiratnya, hendaklah dia menjaga kebaikan kepada kedua orang tua, terutama pada usia tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, peganglah tangan orang tua ketika usia tuanya, maka gemetar tangannya menunjukkan usia mereka sudah tidak muda lagi. Kekuatan mereka telah diberikan untuk anak-anaknya dan sudah saatnya anak-anak membuktikan bakti kepada kedua orang tua. Dan kalaulah ada di antara orang tua yang sudah meninggal dunia, bukan berarti sudah habis kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua. Masih ada kewajiban anak kepada orang tuanya. Jangan pernah lupakan mereka dalam doa-doa kita. Jangan pernah lupakan untuk menunaikan janji mereka. Jangan pernah lupakan untuk berbuat baik kepada teman-teman karib mereka, karena itu semua bagian cara bakti kita kepada kedua orang tua. Covid-19 mengajarkan kepada kita
makhluk yang tidak pernah bisa kita lihat, meluluh lantakkan segala-galanya, akan tetapi kita juga meyakini banyak hikmah di sebalik itu semua. Mudah-mudahan cara sikap kita kepada keluarga, kepada istri, suami dan anak-anak, dan juga kepada orang tua dan juga kepada adik-beradik dapat kita perbaiki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Ya hayyun ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin, kami berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak pernah tenang. Maka jadikanlah hati-hati kami, hati anak dan keluarga kami adalah hati yang dipenuhi dengan ketenangan. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya hayyun ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wa su'al asqam. Ya Allah ya arhamar rahimin, jauhkanlah dari kehidupan kami wabah, jauhkanlah dari kehidupan kami penyakit yang berat, jauhkanlah dalam kehidupan kami segala hal yang menjauhkan kami daripadamu ya Allah ya arhamar rahimin. Maka jauhkanlah COVID-19 dalam kehidupan kami ya Allah, berikanlah kami keselamatan daripadanya. Jadikanlah kami adalah hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri kepadamu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya arhamar rahimin, kami memohon kepadamu ya Allah dengan namamu yang agung dan sifatmu yang mulia, agar engkau jadikan anak-anak kami adalah cahaya mata dalam kehidupan kami, agar engkau jadikan anak-anak kami adalah bulu perindu dalam kehidupan kami. Jadikanlah mereka anak yang taat kepadamu ya Allah dan berbakti kepada kami kedua orang tuanya. Jadikanlah anak-anak kami taat kepada engkau ya Allah dan berbakti kepada kami kedua orang tuanya, terutama pada usia tua kami. Jadikanlah tangan-tangan kuat mereka selalu membantu kami, jadikanlah kaki-kaki kuat mereka selalu menutupi segala kekurangan kami ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sighara. Sebagaimana keinginan kami ya Allah agar anak-anak kami taat kepadamu ya Allah dan berbakti kepada kami kedua orang tuanya, maka jadikanlah diri kami ya Allah adalah hamba yang selalu mendekatkan diri kepadamu ya Allah dan berbakti kepada kedua orang tua kami. Kalaulah ada di antara kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia, maka jangan jadikan lisan-lisan kami begitu bakhil mendoakan kebaikan untuk mereka. Jangan jadikan lisan-lisan kami begitu kikir mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang telah memberikan cinta dan sayangnya untuk kami, yang telah membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Kalaulah pernah kami berbuat salah kepada mereka, maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Rahman, ampunilah kami ya Arhamar Rahimin. Jangan pernah jadikan salah kami awal kesengsaraan dalam kehidupan dunia dan akhirat kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami memohon kepadamu ya Allah agar engkau ampuni segala kesalahan-kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, engkaulah yang mampu mengampuni segala kesalahan kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jangan pernah jadikan salah dan durhaka kami awal kesengsaraan dalam kehidupan kami ya Allah. Jangan pernah jadikan kedurhakaan kami awal kesengsaraan dalam akhirat kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Rahman, ampunilah kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.